Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan menganalisa secara lengkap ya saham TLKM atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, PT Telkom ini salah satu badan usaha milik negara ya atau BUMN yang bergerak di sektor telekomunikasi dan juga masuk ke dalam saham dengan indeks syariah. Jadi buat teman-teman yang hanya ingin membeli saham syariah, boleh memasukkan Telkom ke dalam watchlist-nya teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas Telkom ini secara lengkap ya, baik itu dari analisa fundamental, lalu profiling, seasonality, dan kita juga akan melihat kira-kira Telkom ini akan bagi dividen berapa, dan butuh modal berapa sih kalau misalkan kita ingin dividen investing ya, atau bebas finansial dari dividennya Telkom. Jadi simak video ini sampai selesai guys ya. Oke, yang pertama kita akan melihat untuk profil bisnis dari Telkom ini sendiri. Jadi, Telkom Indonesia Persero Tbk adalah perusahaan yang menawarkan layanan telekomunikasi dan jaringan. Segmen perusahaan meliputi korporasi, rumah tangga, pribadi, dan lainnya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi ya kalau misalkan mendengar kata Telkom. Nah, banyak sekali produk-produk yang sudah diluncurkan oleh Telkom ini. Salah satunya adalah kartu Halo, Simpati, As, Loop ya. Kalau misalkan teman-teman ingat di tahun 2018-an dulu ya, banyak sekali kan produk-produk dari Telkom ini, dan juga sempat mengeluarkan e-money yaitu dengan merek Tikes. Nah, saya pun sebenarnya dulu sempat menggunakan Tikes ya. Jadi gampang untuk bayarnya itu tinggal di tap aja. Tapi kalau misalkan sekarang kan sudah ada QRIS ya. QRIS tinggal di scan itu juga sudah bisa untuk metode pembayaran seperti itu guys ya. Nah, Telkom pun sebenarnya sempat merger ya dengan IndiHome karena memang sama-sama BUMN. Tapi ada isu katanya sih memang pisah lagi gitu guys ya, antara manajemen Telkom dengan manajemennya IndiHome seperti itu. Oke guys, kita akan lihat ya untuk Telkom sendiri ini perusahaannya ini didirikan tahun 1991 dan IPO-nya ini di 1995. Jadi untuk Telkom sendiri IPO setelah 4 tahun perusahaannya didirikan gitu guys ya, dan memang termasuk ke dalam industri jasa telekomunikasi. Kita lihat di sini untuk kapitalisasi marketnya 372,47 triliun ya, sangat besar. Dan kita lihat untuk komposisi pemegang sahamnya 52 persenan dimiliki oleh negara Republik Indonesia ya, jadi dipegang oleh negara. Sedangkan 47 sampai 48 persennya ini dimiliki oleh masyarakat luas ya, atau para investor, investor besar dan investor retail juga termasuk di dalamnya. Nah, kita lihat di sini nama-nama komisarisnya ya, teman-teman juga bisa melihat sendiri. Ada direksinya juga. Nah, ini ternyata Telkom ini memiliki banyak sekali anak usaha gitu guys ya, dan bergerak di bidang telekomunikasi juga gitu. Lalu kita akan lihat ya di sini untuk produk dan jasa Telkom sendiri, 59% ini adalah teknologi informatika, lalu 4,2 persennya itu interkoneksi, 1,3 persennya jaringan, 27,8% maksud saya itu adalah jasa telepon, dan lainnya ini 7,7%. Lalu produk dari Telkom ini didistribusikan ya, mayoritasnya sebesar 97,4% itu memang untuk lokal Indonesia aja gitu guys ya, dan sisanya diekspor 2,6%. Maksud ekspor di sini ini adalah jaringan yang digunakan untuk interlokal ya. Jadi misalkan seperti kalau WNI atau warga negara Indonesia yang umroh ke Arab ya, ke Mekah, itu juga sebenarnya masih bisa menggunakan Telkom gitu guys ya. Tapi ya memang dengan tarif yang lebih mahal seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang pernah punya pengalaman ya ke luar negeri menggunakan, tapi jaringannya menggunakan Telkom, ya boleh berbagi atau share pengalamannya di kolom komentar gitu guys ya. Tapi untuk pengalaman saya pribadi memang Telkom ini jaringannya cukup kuat ya jika dibandingkan dengan pesaingnya yang lain seperti XL, Indosat ya. Dan Telkom ini juga cukup bagus meskipun digunakan di area yang sulit terjangkau oleh jaringan gitu guys ya. Misalkan kalau di pedesaan itu kan agak susah ya jaringannya. Nah, biasanya Telkom ini di pedesaan pun itu cukup bagus gitu untuk jaringan dari Telkom ini sendiri.
Oke guys, kita akan melihat untuk analisa fundamentalnya. Apakah secara fundamental Telkom ini juga cukup bagus. Kita lihat untuk net income atau laba bersih di tahun 2023 ini ya untuk Telkom ternyata menyentuh angka 6,3 sampai 6,4 triliun guys. Dan ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ya di kuartal 4 dan kuartal 3 2022 lalu. Tapi kalau misalkan kita bandingkan secara year on year untuk kuartal satunya ini memang ada kenaikan, tapi di kuartal 2 ternyata turun guys ya dari 7,1 triliun di 2022 dan ini untuk kuartal 2 2023 turun menjadi 6,3 triliun. Tapi secara kuartal per kuartal memang ada penurunan ya, ada sedikit penurunan dari 6,4 triliun ke 6,3 triliun gitu guys ya. Tapi saya rasa masih oke ya untuk pendapatan dari Telkom ini masih cukup besar dan penurunannya pun tidak terlalu signifikan. Seperti itu guys ya. Lalu kita akan melihat di sini untuk rasio keuangan dari Telkom ini sendiri. Telkom ini mempunyai cash 40 triliun dan total asetnya 290 triliun, total liabilitas 150 triliun, sedangkan total ekuitasnya 123 triliun. Jadi kalau misalkan kita lihat ya untuk total liabilitasnya ini lumayan cukup besar, meskipun memang asetnya sendiri ini bisa mengcover gitu ya, total asetnya ini cukup besar juga 290 triliunan. Ya, tapi saya rasa untuk hutangnya ini ada net debt ya, atau total hutangnya 15 triliunan. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara total ekuitas dengan hutangnya ini ternyata masih lebih besar total ekuitas atau modal kerjanya seperti itu guys. Jadi secara rasio keuangan memang liabilitasnya besar ya, tapi saya rasa untuk jangka panjang liabilitasnya ini tidak akan terlalu berefek terhadap kinerja dari Telkom ini sendiri. Kita lihat untuk profitabilitasnya untuk operating profit margin 30,99% dan net profit marginnya 16,94%. Saya rasa untuk BUMN ya, sekelas perusahaan BUMN, net profit margin 16,94% tidak terlalu buruk gitu guys ya. Lalu kita akan lihat untuk dividennya. Telkom ini biasa membagikan dividen setahun sekali ya di pertengahan tahun, yaitu di antara bulan Juni ya. Nanti kita akan lihat. Dan dividen terakhir yang dibagikan oleh Telkom yaitu di 12 Juni 2023 dengan dividen yield 4,41%, dividen payout ratio-nya 65,8%. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat untuk dividen payout ratio di RTI Bisnis itu mencapai 80% dan itu sudah kita hitung juga. Jadi untuk dividen payout ratio di sini saya rasa ada sedikit kesalahan ya. Lalu untuk dividennya Rp167,60 per lembar saham atau 16.700-an per lotnya gitu guys ya. Maka dividen yield-nya 4,41%. Lalu kita akan melihat untuk dividen ya, apakah Telkom ini rutin bagi dividen. Kalau misalkan kita lihat, di tahun 2009 dan 2010 ini sempat 2 kali bagi dividen. Bahkan di 2016 pun ini sempat juga ya membagikan 2 kali dividen. Jadi dividen interim dan juga dividen final. Tapi dari tahun 2017 ternyata Telkom ini hanya membagikan 1 kali dividen. Bahkan sampai di tahun ini ya di 2023 pun Telkom ini membagikan hanya 1 kali. Jadi kita asumsikan bahwa untuk dividennya Telkom ini hanya setahun sekali, yaitu biasanya di bulan Juni ya. Di antara bulan Juni, Mei, Juni gitu. Lalu kita akan lihat untuk seasonality dari Telkom ini sendiri. Kalau misalkan kita perhatikan ya, Telkom ini ternyata biasa naik di bulan Oktober dengan kenaikan atau probabilitas kenaikan sebesar 60%-an. Saya rasa untuk bulan Oktober ini pun Telkom ini akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Karena kalau misalkan kita perhatikan, baik itu dari broker summary ya, ataupun dari indikator lainnya, memang Telkom ini sedang dalam fase akumulasi yang cukup bagus. Apakah Telkom ini bisa naik di bulan Oktober atau bahkan naiknya nanti di bulan November? Tidak ada yang pernah tahu masa depan, tapi kita bisa memprediksi apakah saham ini memang sedang dalam akumulasi atau masih dalam fase distribusi seperti itu, guys. Nah, jadi kita akan lihat ya apakah Telkom ini di antara bulan Oktober dan November akan mengalami kenaikan atau tidak, seperti itu. Oke guys, kita akan melihat chart di sini. Ternyata Telkom ini sempat turun ya
Kalau misalnya kita perhatikan chartnya ini sempat turun dari 25 Mei ya, dari 25 Mei sampai dengan 7 Agustus, ini penurunannya lumayan cukup dalam guys ya, sampai menyentuh area terendahnya di 3.670-an. Dan harga saat ini berada di 3.800 dengan fasenya ini sedang dalam fase konsolidasi atau dia sideways ya. Naik turun seperti ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk cicil beli saham Telkom. Kalau misalkan teman-teman masih belum yakin gitu ya bahwa Telkom ini sedang dalam fase akumulasi. Nah, ada juga yang bertanya gimana Kak kalau misalkan kita ingin menentukan posisi beli kita itu posisi yang terbaik atau sebentar lagi sedang dalam fase akumulasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini kan ada area yang di bawah dan area yang di atas. Biasa kita sebut dengan swing low dan juga swing high. Nah, kalau misalkan fasenya ini memang sedang konsolidasi naik turun, itu teman-teman bisa memanfaatkan ketika harganya turun ya. Nah, misalkan di mendekati 3.670 ini bisa untuk menjadi entry point ya atau titik kita masuk gitu guys ya di saham Telkom. Semakin mendekati area 3.670 itu adalah tanda untuk kita segera masuk gitu guys ya. Tapi disclaimer on ya guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys ya, jadi kita lihat di sini memang untuk support terdekatnya ada di 3.670. Jadi semakin dekat dengan area support itu adalah titik entry yang sangat bagus. Tapi kita lihat untuk Telkom ini ternyata mencatatkan support baru guys ya. Area support barunya itu di 3.700-an gitu. Jadi saya rasa untuk Telkom kalau misalkan dia turun pun itu akan ke 3.700 dulu gitu. Jadi akan sulit nih untuk kita bisa nampung di 3.600 gitu guys ya. Makanya teman-teman silakan tetap perhatikan juga ya untuk Telkom ini karena Telkom kita lihat di sini sudah berada dalam fase akumulasi yang cukup besar ya dari beberapa broker asing gitu guys ya. Dan ini which is good ya, pertanda bagus untuk kenaikan harga saham Telkom gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman beli dia di area support, misalkan beli dan nunggu beberapa hari itu biasanya udah dibawa naik ya seperti ini kan langsung naik gitu. Jadi teman-teman nantinya akan lebih yakin ya untuk investasi di saham Telkom karena memang harga yang teman-teman dapatkan itu harga yang cukup murah seperti itu guys ya. Nah, kita lihat apakah harga Telkom ini benar-benar sedang dalam fase murahnya atau memang sudah cukup mahal seperti itu. Karena memang dari segi valuasi dan dari price action itu memang biasanya ada sedikit perbedaan gitu guys ya. Kita lihat untuk Telkom dari sebaran data tahunan yang kita ambil, ini ternyata harga terendah Telkom ada di 3.570 dan harga tertingginya di 4.500 ya guys ya. Kita coba cek lagi ya. Kita pastikan 3670. Ya, ini harga terendah dalam waktu 1 tahun ya di 3570. 3570 dan harga tertingginya ada di 4.500 dan harga saat ini ada di 3.800. Maka posisi saham Telkom ya berdasarkan sebaran data tahunan berada di posisi persentil 25. Jadi untuk resikonya ya di harga saat ini sebenarnya resikonya cukup rendah ya guys ya. Kalau misalkan kita menggunakan data tahunan ini, nah maka target price-nya tadi sudah saya jelaskan ya, untuk support terdekat ada di 3.700-an. Semakin mendekati area 3.700 berarti titik entry-nya sudah sangat bagus gitu. Kita lihat secara valuasi ya memang Telkom ini dari PBV ya, kalau misalkan kita lihat sekilas dari PBV-nya sudah tidak murah lagi ya guys ya. Dengan PBV 3,04 kali dari nilai bukunya, ini secara valuasi memang sudah tidak murah lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat, kualitas dari perusahaannya sendiri dan ini juga termasuk ke dalam BUMN ya. Jadi saya rasa cukup wajar ya untuk PBV 3,4 kali dari nilai buku dengan PER yang saya rasa ini lumayan cukup murah ya 14,76 kali ya guys ya untuk PER atau price to earning ratio-nya. Oke guys, kita akan melihat untuk EPS full year-nya. Nah, ini diprediksi saya
ambil datanya dari RTI Bisnis, karena di RTI Bisnis memang sudah ada prediksi untuk EPS full year di tahun 2023. Nah, jadi kita bisa memprediksikan berapa besaran dividen yang akan dibagikan oleh Telkom ini untuk tahun depan ya guys ya. Oke guys, jadi kita akan melihat dulu untuk dividen for living di saham Telkom ya. Nah, ini untuk modal investasinya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kalau misalkan teman-teman pengen income per bulannya itu 5 juta, maka total dividen per tahunnya itu harus mencapai 60 juta. Dan modal investasi di saham Telkom mencapai 1,3 miliar. Sedangkan kita double ke angka 10 juta per bulan, berarti teman-teman harus mendapatkan 120 juta ya untuk tahunannya. Nah, ini berarti modal investasinya harus mencapai 2,7 miliar. Kita double lagi menjadi passive income 20 juta per bulan, maka total dividen tahunannya mencapai 240 juta dan modal investasinya 5,4 miliar. Cukup besar ya guys ya, karena memang dividen yield dari Telkom ini cukup kecil, hanya 4,41%. Kecil jika kita bandingkan dengan dividen yield dari saham-saham di sektor batubara ya, atau sektor energi dan juga sektor perbankan ini biasanya lebih tinggi gitu guys ya. Makanya di sini modal investasinya pun jadi lebih mahal seperti itu. Oke, kita akan melihat untuk dividen prediction ya di sini ya, atau prediksi dividen di tahun depan. Nah, ini EPS full year-nya kita ambil ya dari RTI Business ya, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ini ada prediksi EPS untuk full year di tahun 2023 sebesar 258 per lembar sahamnya, seperti itu. Dan untuk dividen terakhir yang dibagikan di tahun ini ya, di 2023, yaitu sebesar Rp167,60 per lembar saham. Dividen interimnya tidak ada, dan kita akan lihat ya untuk dividen finalnya ini berapa sih. Nah, dengan dividen payout ratio 80%, maka dividen final yang bisa dibagikan oleh Telkom di tahun depan ya, untuk tutup buku tahun 2023 ini, yaitu sebesar 206,4 per lembar sahamnya. Nah, ini prediksi. Kalau misalkan dividen payout ratio-nya tetap di angka 80%. Ini akan berubah jika EPS-nya ini lebih tinggi atau lebih rendah beserta dengan DPR-nya ya. Kalau EPS dan DPR-nya ini berubah, otomatis dividen finalnya pun bisa berubah dari perkiraan kita. Tapi memang perkiraannya ini untuk dividen final ya, ini akan naik dari dividen sebelumnya gitu guys ya. Jadi cukup oke sebenarnya untuk saham Telkom selama pendapatan dari Telkom ini bisa terus naik gitu. Kalau misalkan pendapatannya terus naik, berarti EPS-nya pun bisa naik terus. Begitupun juga dengan dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio ini biasanya ditentukan di saat RUPS ya guys ya, atau rapat umum pemegang saham tahunan, dan biasanya juga membahas mengenai dividen. Akan bagi berapa nih untuk dividen payout-nya ya. Nah, biasanya memang untuk Telkom ini bisa membagikan sampai dengan 80%. Nah, tadi sudah kita lihat juga ya untuk komposisi pemegang sahamnya. Jika Telkom ini bagi dividen besar, yang akan menikmati dividen dari Telkom itu ya 50% lebihnya itu dinikmati oleh NKRI atau Negara Republik Indonesia gitu guys ya, karena memang Telkomnya itu sendiri adalah BUMN gitu. Dan sisanya itu dinikmati oleh para investor yang memang sudah punya saham Telkom ini. Jadi silakan teman-teman bandingkan ya antara dividennya sendiri. Kalau misalkan teman-teman mau hold untuk jangka panjang, disimak ya untuk dividennya sendiri. Ini kita lihat, sorry guys, nah ini kita lihat ya dividennya, teman-teman boleh screenshot. Dan kalau misalkan teman-teman ingin membeli harga Telkom ini di harga yang lebih murah, target price kita ada di 3.700 gitu. Tapi untuk cicil beli di harga sekarang juga sebenarnya cukup oke. Tetap perhatikan money management teman-temannya biar tidak terlalu mahal gitu ya untuk belinya. Ini kita bikin videonya di siang hari ya, jadi harga Telkom ini masih naik turun, 3.800, ini masih turun ke 3.790. Jadi teman-teman tetap perhatikan saham Telkom ya, kalau misalkan memang teman-teman pas beli langsung naik, ya berarti memang sedang ada fase markup harga seperti itu ya, dan sudah selesai untuk fase akumulasinya, jadi bisa naik gitu. Oke guys, semoga bermanfaat ya video kali ini mengenai saham Telkom. Jika ada kurang-kurang, saya minta maaf.
Tapi kalau misalkan teman-teman ada masukan, boleh tulis aja di kolom komentar ya. Oke guys, thank you for watching ya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.